Selamat datang dalam perjalanan menyeimbangkan energi feminin dan maskulin dalam diri perempuan dalam sebuah hubungan. Dalam kehidupan, setiap individu memiliki perpaduan energi feminin dan maskulin yang membentuk cara mereka berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia. Bagi perempuan, memahami dan menyeimbangkan kedua energi ini bukan hanya penting untuk pengembangan diri, tetapi juga dalam membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan penuh makna. Di dalam pembahasan ini, kita akan menggali bagaimana energi feminin yang lembut, intuitif, dan penuh kasih dapat berpadu dengan energi maskulin yang kuat, tegas, dan berorientasi pada tindakan. Keseimbangan ini akan membantu perempuan menjalani hubungan dengan lebih percaya diri, menciptakan komunikasi yang lebih baik, serta mempertahankan dinamika yang sehat antara memberi dan menerima. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan pembahasan ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Mari kita jelajahi bersama bagaimana keseimbangan energi ini dapat membawa transformasi positif dalam hubungan dan kehidupan secara keseluruhan. Dalam diri setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, terdapat dua jenis energi utama, energi feminin dan energi maskulin. Energi feminin sering dikaitkan dengan kelembutan, intuisi, kepasrahan, dan kemampuan untuk menerima, sedangkan energi maskulin lebih terkait dengan ketegasan, tindakan, logika, dan kepemimpinan. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Ketika seseorang terlalu dominan dalam salah satu energi, seringkali terjadi ketidakseimbangan yang dapat memengaruhi hubungan mereka dengan diri sendiri dan pasangan. Secara alami, perempuan cenderung memiliki lebih banyak energi feminin, sementara laki-laki lebih banyak memiliki energi maskulin. Namun, dalam kehidupan modern, perempuan seringkali dituntut untuk mengembangkan sisi maskulin mereka agar bisa bersaing di dunia kerja, mengambil keputusan tegas, dan mandiri dalam banyak aspek kehidupan. Sebaliknya, ada juga perempuan yang terlalu tenggelam dalam energi feminin sehingga sulit untuk mengambil tindakan atau menetapkan batasan dalam hubungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, bagaimana seorang perempuan bisa menyeimbangkan kedua energi ini agar tetap berdaya dalam hubungan tanpa kehilangan keaslian dirinya. Energi feminin adalah kekuatan yang lembut tetapi dalam. Ini mencakup aspek seperti kelembutan, perasaan, kreativitas, intuisi, dan kemampuan untuk menerima serta mengalir dengan kehidupan. Ketika perempuan sepenuhnya terhubung dengan energi feminin mereka menjadi magnet bagi cinta, kasih sayang, dan koneksi yang mendalam dengan pasangan. Namun, jika energi ini terlalu dominan tanpa adanya keseimbangan dengan energi maskulin, perempuan bisa menjadi terlalu pasif, terlalu mengalah, atau sulit menegaskan kebutuhan mereka dalam hubungan. Di sisi lain, energi maskulin adalah tentang tindakan, kepemimpinan, ketegasan, dan fokus pada tujuan. Ketika perempuan mengembangkan energi maskulin dalam diri mereka menjadi lebih mandiri, memiliki batasan yang jelas, dan mampu mengambil keputusan dengan percaya diri. Ini sangat penting dalam hubungan agar mereka tidak kehilangan diri sendiri atau bergantung secara emosional pada pasangan. Namun, jika energi maskulin ini terlalu dominan, perempuan bisa menjadi terlalu keras, sulit menerima, dan tidak memberi ruang bagi pasangan untuk berkontribusi dalam hubungan. Ketidakseimbangan dalam kedua energi ini seringkali menyebabkan masalah dalam hubungan. Jika seorang perempuan terlalu dominan dalam energi maskulin, ia mungkin menemukan dirinya menarik pasangan yang pasif atau kurang berinisiatif, yang pada akhirnya membuatnya merasa lelah karena harus selalu memimpin dalam hubungan. Sebaliknya, jika ia terlalu dominan dalam energi feminin, ia mungkin menarik pasangan yang terlalu mengontrol atau bahkan tidak menghargainya karena kurangnya batasan yang jelas. Oleh karena itu, memahami bagaimana kedua energi ini bekerja dalam diri sendiri sangat penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis. Dalam banyak hubungan, dinamika energi ini terjadi secara alami tetapi seringkali tidak disadari. Misalnya,
Dalam beberapa kasus, perempuan yang terbiasa memimpin dalam pekerjaan seringkali kesulitan untuk beralih ke energi feminin saat bersama pasangan, yang membuat mereka tetap dalam mode kontrol dan sulit menerima perhatian atau dukungan. Di sisi lain, ada perempuan yang terlalu takut untuk menunjukkan energi maskulin mereka karena takut dianggap terlalu dominan atau tidak feminin. Padahal, keseimbangan keduanya adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang saling mengisi, bukan saling menguasai. Membangun kesadaran tentang kapan harus menggunakan energi feminin dan kapan harus mengaktifkan energi maskulin adalah langkah pertama dalam mencapai keseimbangan ini. Tidak ada satu formula yang sama untuk semua orang, karena setiap individu memiliki kebutuhan dan dinamika hubungan yang unik. Yang terpenting adalah memiliki fleksibilitas untuk berpindah di antara kedua energi ini sesuai dengan situasi yang dihadapi, tanpa merasa kehilangan jati diri atau mengorbankan kebahagiaan pribadi. Di bab-bab berikutnya, kita akan lebih dalam membahas mengapa keseimbangan energi ini begitu penting, bagaimana membangun kesadaran tentang pola yang mungkin sudah tertanam dalam diri sejak kecil, serta strategi untuk menerapkan keseimbangan ini dalam kehidupan sehari-hari dan hubungan romantis. Dengan memahami konsep ini sejak awal, kita bisa mulai menata hubungan yang lebih sehat, penuh cinta, dan memberdayakan diri kita sebagai perempuan yang utuh. Setelah memahami konsep dasar energi feminin dan maskulin dalam diri perempuan, langkah berikutnya adalah menyadari mengapa keseimbangan antara keduanya sangat penting dalam hubungan. Banyak perempuan mengalami tantangan dalam hubungan karena tanpa sadar mereka terlalu condong ke salah satu energi, yang akhirnya menciptakan dinamika yang tidak sehat. Ketika keseimbangan ini tidak terjaga, baik perempuan maupun pasangannya dapat merasa terjebak dalam pola yang melelahkan, seperti terlalu banyak memberi tanpa menerima, atau sebaliknya, terlalu bergantung pada pasangan tanpa memiliki kendali atas diri sendiri. Dalam hubungan yang sehat, energi feminin dan maskulin bekerja secara harmonis, saling mendukung, dan menciptakan dinamika yang mengalir dengan alami. Ketika seorang perempuan bisa menyeimbangkan energi feminin dan maskulin dalam dirinya, ia tidak hanya menjadi lebih percaya diri, tetapi juga lebih sadar dalam memilih pasangan dan membangun hubungan yang sehat. Sebaliknya, ketika perempuan terlalu dominan dalam satu energi, mereka mungkin akan menarik pasangan yang berada di ujung spektrum lainnya, yang seringkali menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan. Misalnya, seorang perempuan yang terlalu dominan dalam energi maskulin mungkin akan menarik pasangan yang lebih pasif dan kurang berinisiatif. Dalam jangka panjang, ini bisa membuatnya merasa frustrasi karena selalu harus mengambil keputusan atau memimpin dalam hubungan. Ia mungkin merasa lelah karena tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari pasangannya. Sebaliknya, jika seorang perempuan terlalu dominan dalam energi feminin tanpa menyeimbangkannya dengan energi maskulin, ia mungkin menarik pasangan yang terlalu mengontrol atau bahkan manipulatif. Ia bisa kehilangan suara dalam hubungan dan merasa tidak dihargai. Keseimbangan energi ini juga penting untuk menjaga daya tarik dalam hubungan. Dalam banyak kasus, perempuan yang terlalu dominan dalam energi maskulin cenderung kehilangan sisi kelembutan dan pesona alami mereka, yang bisa membuat hubungan terasa lebih seperti kemitraan bisnis daripada hubungan romantis. Sementara itu, perempuan yang terlalu pasif dalam energi feminin mungkin menjadi terlalu tergantung pada pasangan, yang bisa membuat hubungan terasa tidak sehat atau kurang dinamis. Dengan menyeimbangkan kedua energi ini, seorang perempuan dapat tetap mandiri dan kuat, tetapi juga tetap terbuka untuk menerima cinta dan dukungan dari pasangannya. Selain itu, keseimbangan energi juga berpengaruh pada komunikasi dalam hubungan. Perempuan yang terlalu banyak dalam energi maskulin mungkin lebih cenderung berdebat dan ingin selalu benar, sementara perempuan yang terlalu dominan dalam energi feminin mungkin lebih sering menghindari konflik dan menekan perasaannya sendiri. Kedua pola ini bisa merusak komunikasi dalam hubungan, karena hubungan yang sehat membutuhkan kombinasi antara ketegasan dan penerimaan, antara keberanian untuk berbicara dan kemampuan untuk mendengarkan dengan hati terbuka. Penting untuk diingat bahwa keseimbangan energi ini bukan berarti harus berada di tengah sepanjang waktu.
Keseimbangan bukan tentang 50-50, tetapi tentang fleksibilitas. Ada saatnya dalam hubungan di mana seorang perempuan perlu mengaktifkan energi maskulin untuk mengambil keputusan penting atau menetapkan batasan yang sehat. Ada pula saat di mana ia perlu lebih dalam energi feminin untuk menciptakan kedekatan, membangun kepercayaan, dan membiarkan pasangannya hadir dalam hubungan tanpa merasa harus mengontrol segalanya. Untuk mencapai keseimbangan ini, perempuan perlu melakukan refleksi diri dan menyadari pola apa yang selama ini mendominasi dalam hubungan mereka. Apakah mereka lebih sering mengambil peran sebagai pemimpin dan pengambil keputusan? Atau justru mereka lebih sering merasa tidak berdaya dan membiarkan pasangan mendominasi segala aspek hubungan? Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk mulai menyesuaikan dan menciptakan keseimbangan yang lebih sehat. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang energi feminin, apa saja ciri-cirinya, bagaimana energi ini bisa menjadi kekuatan dalam hubungan, dan bagaimana cara mengembangkannya dengan sehat tanpa kehilangan batasan diri. Dengan memahami bagaimana energi feminin bekerja, kita bisa mulai membangun hubungan yang lebih seimbang, penuh cinta, dan tetap memberdayakan diri kita sebagai perempuan. Setelah memahami pentingnya keseimbangan antara energi feminin dan maskulin, kini saatnya untuk mendalami apa itu energi feminin dan bagaimana energi ini berperan dalam hubungan. Energi feminin sering disalahartikan sebagai kelemahan atau ketergantungan, padahal sebenarnya energi ini adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Energi feminin adalah tentang keterbukaan, penerimaan, kelembutan, intuisi, kreativitas, dan kemampuan untuk mengalir dengan kehidupan. Ketika seorang perempuan terhubung dengan energi feminin yang sehat, ia akan memancarkan daya tarik alami, kehangatan, dan ketenangan yang dapat menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan harmonis. Salah satu kekuatan utama energi feminin adalah kemampuannya untuk menerima. Dalam hubungan, menerima bukan berarti pasrah atau tunduk tanpa batas, tetapi lebih kepada kemampuan untuk membuka hati, menerima cinta, perhatian, dan dukungan dari pasangan tanpa rasa bersalah atau merasa lemah. Banyak perempuan modern yang terbiasa mandiri dan kuat seringkali merasa sulit untuk menerima karena mereka terlalu terbiasa dalam mode bertindak dan mengendalikan. Akibatnya, mereka bisa menjadi terlalu keras atau sulit untuk terhubung secara emosional dengan pasangan mereka. Selain itu, energi feminin juga sangat terkait dengan intuisi dan perasaan. Perempuan yang terhubung dengan energi feminin mereka mampu membaca situasi dengan lebih dalam, memahami emosi pasangan, dan memberikan dukungan yang penuh empati. Ini adalah salah satu alasan mengapa energi feminin begitu penting dalam menciptakan hubungan yang erat dan penuh kasih sayang. Namun, jika tidak diimbangi dengan batasan yang sehat, energi ini bisa membuat seseorang terlalu emosional atau mudah terseret dalam drama hubungan. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk mengembangkan kesadaran dalam menggunakan energi ini secara positif. Salah satu aspek lain dari energi feminin adalah kemampuan untuk mengalir dengan kehidupan. Dalam hubungan, seringkali ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan disinilah energi feminin berperan. Ketika seorang perempuan dapat mengembangkan sikap pasrah yang sehat, bukan pasrah dalam arti menyerah, tetapi dalam arti mempercayai proses dan tidak selalu mencoba memaksakan kendali, hubungannya dengan pasangan akan terasa lebih ringan dan alami. Pasangan juga akan lebih nyaman karena merasa diterima apa adanya tanpa tekanan untuk selalu memenuhi ekspektasi yang kaku. Namun, banyak perempuan mengalami tantangan dalam mengakses energi feminin mereka karena pola pikir atau pengalaman masa lalu. Beberapa mungkin tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan mereka bahwa menjadi feminin berarti lemah, sehingga mereka menekan sisi lembut mereka dan lebih mengembangkan energi maskulin. Sementara itu, ada juga perempuan yang terbiasa berada dalam energi feminin yang terlalu pasif, sehingga mereka kesulitan untuk menetapkan batasan dan mudah dimanfaatkan dalam hubungan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan agar energi ini bisa digunakan dengan bijak. Salah satu cara untuk memperkuat energi feminin dalam diri adalah dengan menghargai dan merawat diri sendiri. Energi feminin berakar pada keindahan,
kelembutan, dan kepedulian terhadap diri sendiri. Hal ini bisa diwujudkan melalui kebiasaan sederhana seperti menikmati waktu untuk merawat tubuh, mendengarkan musik yang menenangkan, menulis jurnal untuk mengeksplorasi perasaan, atau sekadar meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membangkitkan kegembiraan dan kreativitas. Ketika seorang perempuan merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan mencintai dirinya dengan tulus, ia akan lebih mudah terhubung dengan energi feminin yang alami. Selain itu, melatih keterbukaan dalam hubungan juga sangat penting. Banyak perempuan yang secara tidak sadar menutup hati mereka karena takut disakiti atau merasa harus selalu kuat. Namun, dalam hubungan yang sehat, ada keseimbangan antara memberi dan menerima. Mampu menunjukkan kerentanan dengan cara yang sehat, seperti berbagi perasaan dengan jujur tanpa takut dihakimi, akan membantu menciptakan hubungan yang lebih autentik dan mendalam. Kerentanan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan cinta tumbuh dengan lebih tulus. Di bab berikutnya, kita akan membahas energi maskulin dan bagaimana menggunakannya dengan sehat dalam hubungan. Jika energi feminin adalah tentang penerimaan dan mengalir, maka energi maskulin adalah tentang bertindak dan menetapkan batasan. Dengan memahami keduanya, perempuan dapat menemukan keseimbangan yang membuat mereka tetap berdaya dalam hubungan tanpa kehilangan kelembutan dan pesona alami mereka. Setelah memahami bagaimana energi feminin berperan dalam hubungan, kini saatnya mendalami energi maskulin dan bagaimana energi ini dapat digunakan secara sehat oleh perempuan. Jika energi feminin berfokus pada penerimaan, kelembutan, dan intuisi, maka energi maskulin berkaitan dengan ketegasan, tindakan, keberanian, logika, dan kepemimpinan. Keseimbangan antara keduanya memungkinkan perempuan untuk tetap mandiri dan kuat dalam hubungan, tanpa kehilangan sisi lembut yang membuat hubungan tetap harmonis. Energi maskulin sangat penting dalam membantu perempuan untuk menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Banyak perempuan yang terlalu terhubung dengan energi feminin mereka cenderung sulit mengatakan tidak atau menetapkan batasan yang jelas karena takut mengecewakan pasangan. Padahal, batasan bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk perlindungan diri dan penghormatan terhadap kebutuhan pribadi. Perempuan yang mampu menggunakan energi maskulin dengan baik akan lebih percaya diri dalam menyuarakan kebutuhan dan keinginannya tanpa merasa bersalah atau takut kehilangan cinta dari pasangannya. Selain itu, energi maskulin juga berperan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Dalam hubungan, ada saat-saat di mana perempuan perlu keluar dari mode pasif dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan hubungannya. Misalnya, ketika ada masalah yang perlu diselesaikan, perempuan dengan energi maskulin yang sehat tidak akan hanya menunggu atau berharap pasangan yang mengambil inisiatif, tetapi akan turut berkontribusi dalam mencari solusi. Ini menciptakan dinamika hubungan yang lebih setara dan saling mendukung. Namun, tantangan yang sering muncul adalah ketika perempuan terlalu dominan dalam energi maskulin, mereka bisa menjadi terlalu kaku, ingin selalu mengontrol, atau kurang memberi ruang bagi pasangan untuk berperan. Dalam hubungan, ketika seorang perempuan terlalu sering dalam mode kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pasangan bisa merasa tidak dibutuhkan atau kurang dihargai. Akibatnya, hubungan bisa terasa lebih seperti kemitraan bisnis daripada hubungan romantis yang penuh kehangatan. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk menggunakan energi maskulin dengan keseimbangan dan kelembutan, bukan dengan dominasi atau kontrol berlebihan. Salah satu aspek penting dari energi maskulin adalah keberanian untuk menghadapi konflik dengan sehat. Perempuan yang memiliki energi maskulin yang kuat tetapi seimbang tidak akan menghindari konflik atau menyimpan emosi mereka sendiri, melainkan akan menghadapinya dengan komunikasi yang jelas dan penuh kesadaran. Mereka tidak akan terjebak dalam mode agresif yang menyerang atau defensif yang menutup diri, tetapi akan mencari cara untuk menyelesaikan konflik dengan tenang dan rasional. Ini membantu menciptakan hubungan yang lebih stabil dan dewasa. Untuk mengembangkan energi maskulin yang sehat, perempuan bisa mulai dengan melatih ketegasan dan keberanian dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil,
seperti mengungkapkan pendapat tanpa takut dihakimi, menetapkan batasan dalam pertemanan, atau mengambil keputusan dengan percaya diri. Semakin seorang perempuan berlatih untuk mempercayai dirinya sendiri dalam bertindak, semakin kuat energi maskulinnya berkembang dengan cara yang sehat. Selain itu, perempuan juga perlu menyadari bahwa menggunakan energi maskulin tidak berarti harus kehilangan kelembutan atau empati. Seorang perempuan bisa tetap penuh kasih sayang dan pengertian sambil tetap teguh pada prinsipnya. Keseimbangan ini memungkinkan mereka untuk menjadi pribadi yang menarik dan berdaya, karena mereka tidak hanya bisa menerima dan mengalir dengan kehidupan energi feminin, tetapi juga bisa menentukan arah dan bertindak dengan tegas ketika diperlukan energi maskulin. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana pola dari masa kecil dan pengaruh masyarakat membentuk keseimbangan energi dalam diri perempuan. Seringkali, ketidakseimbangan energi feminin dan maskulin dalam hubungan berakar dari pengalaman masa lalu dan norma sosial yang tertanam sejak kecil. Dengan memahami pola ini, perempuan dapat mulai menyadari aspek mana yang perlu disembuhkan dan dikembangkan agar bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Setelah memahami bagaimana energi feminin dan maskulin bekerja dalam diri perempuan, penting untuk menyadari bahwa cara kita menyeimbangkan kedua energi ini seringkali dipengaruhi oleh pola yang terbentuk sejak kecil dan norma yang ada di masyarakat. Banyak perempuan tanpa sadar mengalami ketidakseimbangan energi karena pola asuh, pengalaman masa kecil, atau ekspektasi sosial yang membentuk cara mereka berperan dalam hubungan. Dengan memahami asal-usul pola ini, perempuan dapat mulai mengenali aspek mana yang perlu disembuhkan atau disesuaikan agar hubungan mereka lebih sehat dan harmonis. Sejak kecil, banyak perempuan diajarkan untuk menjadi lembut, penurut, dan menyenangkan orang lain. Mereka didorong untuk lebih banyak menggunakan energi feminin seperti empati, pengorbanan, dan penerimaan. Sementara itu, sifat-sifat maskulin seperti ketegasan, keberanian, dan kepemimpinan seringkali dianggap kurang feminin atau bahkan tidak pantas bagi perempuan. Akibatnya, banyak perempuan tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus menghindari konflik, selalu mengutamakan orang lain, dan tidak boleh terlalu vokal dalam mengungkapkan keinginan mereka. Hal ini bisa menyebabkan mereka kesulitan dalam menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Di sisi lain, ada juga perempuan yang tumbuh dalam lingkungan yang menuntut mereka untuk lebih mandiri dan kuat, seringkali karena mereka melihat ibu atau figur perempuan dalam keluarga harus berjuang sendiri tanpa banyak dukungan. Mereka mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk bertahan dalam hidup, mereka harus selalu mengandalkan diri sendiri dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ini membuat mereka lebih condong ke energi maskulin, terbiasa mengontrol, mengambil keputusan sendiri, dan kesulitan menerima bantuan atau dukungan dari pasangan. Meskipun ini bisa menjadi kekuatan dalam hubungan, hal ini bisa menyebabkan mereka sulit untuk terbuka dan membiarkan pasangan berkontribusi secara emosional. Selain pola keluarga, masyarakat dan budaya juga memainkan peran besar dalam membentuk keseimbangan energi dalam diri perempuan. Di beberapa budaya, perempuan masih diharapkan untuk lebih tunduk dan mengutamakan pasangan mereka, sementara di tempat lain, perempuan didorong untuk menjadi mandiri dan tidak terlalu bergantung pada laki-laki. Kedua ekstrim ini bisa menciptakan kebingungan, karena perempuan mungkin merasa terjebak antara keinginan untuk menjadi kuat dan kebutuhan untuk tetap menerima cinta serta dukungan dari pasangan mereka. Pola-pola yang terbentuk sejak kecil ini seringkali terbawa ke dalam hubungan tanpa disadari. Misalnya, seorang perempuan yang tumbuh dengan keyakinan bahwa ia harus selalu menyenangkan pasangan mungkin akan menghindari konflik dan sulit menyuarakan kebutuhannya, yang akhirnya membuatnya merasa tidak dihargai dalam hubungan. Sebaliknya, seorang perempuan yang terbiasa mengandalkan dirinya sendiri mungkin akan sulit untuk menunjukkan kerentanan, yang dapat menciptakan jarak emosional dengan pasangannya. Menyadari pola-pola ini adalah langkah pertama untuk menciptakan keseimbangan yang lebih sehat. Refleksi diri sangat penting untuk memahami bagaimana masa lalu membentuk cara seseorang berinteraksi dalam hubungan.
Pertanyaan seperti, apakah saya terlalu sering mengutamakan pasangan hingga mengorbankan diri sendiri? Apakah saya merasa sulit untuk meminta bantuan atau menunjukkan kelembutan? Apakah saya takut kehilangan kendali dalam hubungan? Dapat membantu perempuan mengenali pola mana yang masih memengaruhi mereka. Selain refleksi, membongkar pola lama dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat juga merupakan bagian penting dari proses ini. Jika seorang perempuan terbiasa menghindari konflik, ia bisa mulai melatih keterbukaan dalam berkomunikasi. Jika ia terbiasa selalu mandiri, ia bisa belajar untuk menerima bantuan atau dukungan tanpa merasa kehilangan kendali. Dengan latihan yang konsisten, keseimbangan antara energi feminin dan maskulin bisa dibangun secara alami, menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana energi feminin dan maskulin bekerja dalam dinamika hubungan romantis. Setelah memahami pola yang terbentuk sejak kecil, penting untuk melihat bagaimana keseimbangan energi ini dapat diterapkan dalam hubungan sehari-hari, sehingga perempuan dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang, penuh cinta, dan saling mendukung. Setelah memahami bagaimana pola masa kecil dan norma sosial membentuk keseimbangan energi dalam diri perempuan, kini saatnya melihat bagaimana energi feminin dan maskulin bekerja dalam dinamika hubungan romantis. Keseimbangan kedua energi ini memainkan peran besar dalam menciptakan hubungan yang sehat, penuh gairah, dan harmonis. Jika salah satu energi terlalu dominan atau lemah, hubungan bisa terasa tidak seimbang, baik dalam hal komunikasi, pengambilan keputusan, maupun ekspresi kasih sayang. Dalam hubungan, energi feminin dan maskulin biasanya saling menarik. Ketika seorang perempuan lebih terhubung dengan energi feminin, menjadi lebih lembut, menerima, dan terbuka, ia cenderung menarik pasangan yang lebih dominan dalam energi maskulin, yaitu yang memiliki kepemimpinan, ketegasan, dan inisiatif yang kuat. Sebaliknya, jika seorang perempuan lebih banyak berada dalam energi maskulin, lebih mengontrol, memimpin, dan mengatur, ia seringkali akan menarik pasangan yang lebih pasif atau kurang berinisiatif. Oleh karena itu, menyadari bagaimana energi kita bekerja dapat membantu kita memahami dinamika hubungan yang kita ciptakan dengan pasangan. Salah satu tantangan yang sering muncul dalam hubungan adalah ketika keseimbangan ini terganggu. Misalnya, jika seorang perempuan terlalu dominan dalam energi maskulin, ia mungkin akan merasa harus selalu mengambil keputusan, mengontrol arah hubungan, atau bahkan menyelamatkan pasangannya. Ini bisa membuat pasangannya merasa tidak dihargai atau kehilangan peran maskulinnya dalam hubungan. Sebaliknya, jika seorang perempuan terlalu pasif dalam energi feminin dan tidak memiliki batasan yang jelas, ia mungkin akan menarik pasangan yang terlalu mendominasi atau bahkan kurang menghargainya. Dalam hubungan yang sehat, energi feminin dan maskulin harus bekerja dalam harmoni. Seorang perempuan yang mampu mengakses energi feminin dengan sehat bisa menciptakan kehangatan dalam hubungan, menunjukkan empati, dan membangun kedekatan emosional. Sementara itu, dengan menggunakan energi maskulin yang seimbang, ia bisa menetapkan batasan, membuat keputusan dengan percaya diri, dan tidak takut untuk berbicara ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai atau kebutuhannya. Hubungan menjadi lebih dinamis ketika kedua energi ini bisa dimainkan dengan fleksibel sesuai situasi yang dibutuhkan. Salah satu cara untuk menciptakan keseimbangan ini dalam hubungan adalah dengan saling memahami peran dan kebutuhan satu sama lain. Misalnya, jika pasangan sedang dalam mode maskulin, memimpin, merencanakan, atau mengambil keputusan, perempuan bisa lebih banyak menggunakan energi feminin dengan memberikan dukungan, mendengarkan, dan menunjukkan apresiasi. Sebaliknya, jika perempuan merasa perlu menetapkan batasan atau mengambil keputusan penting, ia bisa menggunakan energi maskulin tanpa harus kehilangan kelembutan. Dengan memahami kapan harus menggunakan energi tertentu, hubungan akan terasa lebih harmonis dan tidak ada satu pihak yang merasa terbebani. Komunikasi juga memainkan peran penting dalam menyeimbangkan energi dalam hubungan. Perempuan yang terlalu dalam energi maskulin seringkali berbicara dengan cara yang terlalu tegas atau bahkan mengontrol,
Sementara perempuan yang terlalu dalam energi feminin mungkin cenderung menghindari pembicaraan penting atau menyembunyikan perasaannya. Belajar untuk berkomunikasi dengan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat. Misalnya, daripada menuntut sesuatu dengan nada perintah, seorang perempuan bisa menyampaikan kebutuhannya dengan jujur tetapi tetap penuh kelembutan, sehingga pasangannya lebih terbuka untuk mendengarkan. Selain komunikasi, kesadaran diri juga sangat penting dalam menciptakan keseimbangan energi dalam hubungan. Perempuan perlu terus bertanya pada diri sendiri, apakah saya terlalu dalam energi maskulin dan sulit untuk menerima cinta? Apakah saya terlalu dalam energi feminin hingga mengorbankan diri sendiri? Apakah hubungan ini memberi saya ruang untuk mengekspresikan kedua energi ini dengan sehat? Dengan kesadaran ini, perempuan dapat menyesuaikan pendekatan mereka dalam hubungan agar tetap seimbang dan tidak terjebak dalam pola yang tidak sehat. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana membangun hubungan yang sehat dan seimbang dengan pasangan. Setelah memahami bagaimana energi feminin dan maskulin bekerja dalam dinamika hubungan, penting untuk melihat bagaimana kita dapat menerapkan keseimbangan ini dalam praktik sehari-hari, sehingga hubungan menjadi lebih harmonis, saling mendukung, dan tetap penuh gairah. Setelah memahami bagaimana energi feminin dan maskulin bekerja dalam dinamika hubungan, langkah selanjutnya adalah menerapkan keseimbangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang sehat tidak hanya bergantung pada cinta dan ketertarikan, tetapi juga pada bagaimana kedua individu mampu saling mendukung, menghormati batasan, dan menyesuaikan energi mereka dengan fleksibel. Perempuan yang ingin menciptakan hubungan yang harmonis perlu sadar kapan harus menggunakan energi feminin untuk membangun keintiman dan kapan harus mengaktifkan energi maskulin untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan. Salah satu fondasi utama dalam hubungan yang seimbang adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Banyak konflik dalam hubungan terjadi karena salah satu pihak merasa tidak didengar atau tidak dihargai. Perempuan yang terlalu dalam energi feminin seringkali menghindari konfrontasi, menyimpan perasaan mereka, atau berharap pasangan mereka bisa membaca pikiran mereka. Sebaliknya, perempuan yang terlalu dominan dalam energi maskulin mungkin berbicara dengan cara yang terlalu tegas atau menuntut. Oleh karena itu, belajar menyampaikan perasaan dan kebutuhan dengan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat. Selain komunikasi, menjaga batasan pribadi juga sangat penting. Batasan yang sehat bukanlah tentang menjauh atau menutup diri dari pasangan, tetapi tentang mengenali dan menghormati kebutuhan diri sendiri. Banyak perempuan yang terlalu mengutamakan pasangan mereka hingga melupakan diri sendiri, yang akhirnya membuat mereka merasa lelah dan kehilangan identitas mereka. Dengan menggunakan energi maskulin, perempuan dapat dengan tegas menetapkan batasan tentang apa yang mereka butuhkan dalam hubungan, sementara dengan energi feminin, mereka bisa tetap menerima dan fleksibel tanpa merasa kehilangan kendali. Hubungan yang seimbang juga membutuhkan adanya resiprositas atau timbal balik. Keseimbangan energi dalam hubungan bukan berarti perempuan harus selalu dalam mode feminin sementara pasangan mereka selalu dalam mode maskulin. Sebaliknya, keduanya harus bisa saling menyesuaikan peran tergantung situasi. Misalnya, ketika pasangan sedang dalam masa sulit, perempuan bisa menggunakan energi maskulin untuk mendukungnya dengan memberikan solusi atau mengambil inisiatif. Sebaliknya, ketika perempuan sedang merasa lelah atau butuh dukungan, ia bisa lebih banyak menggunakan energi feminin untuk menerima perhatian dan kasih sayang dari pasangan tanpa merasa lemah. Selain itu, penting bagi perempuan untuk tetap menjaga identitas dan kehidupan pribadi mereka di luar hubungan. Banyak perempuan yang, setelah menjalin hubungan, tanpa sadar mengorbankan hobi, pertemanan, atau tujuan pribadi mereka demi pasangan. Ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan, di mana mereka menjadi terlalu bergantung secara emosional atau kehilangan rasa diri mereka sendiri. Dengan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan hubungan, perempuan bisa tetap merasa berdaya dan mandiri, sehingga hubungan tidak menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan mereka.
Salah satu cara untuk mempertahankan keseimbangan dalam hubungan adalah dengan mempraktikkan kesadaran emosional. Emosi seringkali menjadi tantangan dalam hubungan, terutama ketika ada perbedaan cara berpikir dan berkomunikasi antara pasangan. Dengan menggunakan energi feminin, perempuan bisa lebih peka terhadap perasaan mereka sendiri dan pasangan, sehingga hubungan tetap penuh empati. Sementara itu, dengan energi maskulin, mereka bisa tetap rasional dalam menghadapi konflik dan tidak membiarkan emosi menguasai mereka sepenuhnya. Kombinasi keduanya memungkinkan perempuan untuk merespons situasi dengan lebih bijak dan tidak mudah terseret dalam drama hubungan. Keseimbangan juga bisa dijaga dengan meningkatkan rasa syukur dan apresiasi dalam hubungan. Banyak hubungan yang kehilangan gairah bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena pasangan mulai mengabaikan hal-hal kecil yang dulu membuat mereka merasa dihargai. Perempuan yang terhubung dengan energi feminin mereka bisa dengan mudah mengekspresikan rasa syukur dan mengapresiasi pasangan, sementara energi maskulin membantu mereka untuk tetap fokus dalam membangun hubungan yang kuat dan berkomitmen. Dengan menumbuhkan kebiasaan menghargai satu sama lain, hubungan akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Di bab berikutnya, kita akan membahas tantangan dalam menjaga keseimbangan energi dalam hubungan. Meskipun sudah memahami teori dan konsep keseimbangan energi, dalam praktiknya masih ada berbagai hambatan yang bisa muncul, baik dari dalam diri sendiri maupun dari pasangan. Dengan memahami tantangan ini, perempuan bisa lebih siap untuk menghadapinya dan tetap menjaga keseimbangan energi mereka dalam hubungan. Setelah memahami bagaimana membangun hubungan yang sehat dan seimbang, penting untuk menyadari bahwa proses menjaga keseimbangan energi feminin dan maskulin dalam diri perempuan tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai tantangan yang bisa muncul, baik dari dalam diri sendiri maupun dari pasangan. Jika tidak disadari dan dikelola dengan baik, tantangan ini bisa menyebabkan hubungan menjadi tidak stabil atau bahkan merusak keseimbangan yang sudah terjalin. Salah satu tantangan terbesar adalah kecenderungan untuk kembali ke pola lama. Meskipun seorang perempuan sudah berusaha untuk menyeimbangkan energi feminin dan maskulinnya, pengalaman masa lalu atau trauma bisa membuatnya tanpa sadar kembali ke kebiasaan lama. Misalnya, perempuan yang terbiasa terlalu mandiri mungkin sulit untuk membiarkan pasangan mengambil peran dalam hubungan. Sebaliknya, perempuan yang terbiasa selalu mengutamakan pasangan bisa merasa bersalah ketika mulai menetapkan batasan yang lebih sehat. Kesadaran diri dan refleksi yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa pola lama tidak kembali mendominasi. Tantangan lain datang dari ekspektasi sosial dan budaya. Dalam beberapa budaya, perempuan masih diharapkan untuk lebih banyak berada dalam energi feminin, menjadi penurut, mengutamakan pasangan, dan tidak terlalu vokal dalam menyuarakan pendapat. Sebaliknya, di lingkungan yang lebih modern, perempuan seringkali didorong untuk lebih mandiri, kuat, dan ambisius, yang membuat mereka lebih sering berada dalam energi maskulin. Tekanan dari luar ini bisa membuat perempuan merasa bingung tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap dalam hubungan, sehingga sulit menemukan keseimbangan yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Dalam dinamika hubungan, tantangan juga bisa muncul ketika pasangan tidak memahami atau tidak siap untuk keseimbangan energi yang baru terbentuk. Jika pasangan terbiasa dengan perempuan yang selalu berada dalam energi feminin dan tiba-tiba perempuan tersebut mulai menetapkan batasan dan mengambil peran lebih aktif, pasangan mungkin merasa kehilangan kontrol atau merasa tidak diperlukan lagi. Sebaliknya, jika pasangan terbiasa dengan perempuan yang lebih dominan dalam energi maskulin, mereka mungkin mengalami kesulitan ketika perempuan tersebut mulai lebih terbuka secara emosional dan menerima dukungan. Komunikasi yang jujur sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak. Salah satu tantangan emosional yang sering muncul adalah rasa takut akan penolakan atau kehilangan. Banyak perempuan yang sulit untuk menyeimbangkan energi mereka karena takut bahwa jika mereka menjadi lebih mandiri, pasangan mereka akan merasa tidak dibutuhkan dan pergi. Sebaliknya, ada juga ketakutan bahwa jika mereka lebih banyak menggunakan energi feminin dan lebih terbuka secara emosional,
mereka akan dianggap lemah atau terlalu bergantung. Mengatasi ketakutan ini membutuhkan keberanian untuk mempercayai diri sendiri dan pasangan, serta keyakinan bahwa hubungan yang sehat tidak akan bergantung pada satu energi saja. Selain tantangan dari pasangan dan lingkungan, perempuan juga perlu menghadapi perubahan dalam diri mereka sendiri seiring waktu. Seorang perempuan mungkin menemukan bahwa keseimbangan energinya berubah tergantung pada fase kehidupan yang sedang ia jalani. Misalnya, ketika masih lajang, ia mungkin lebih banyak berada dalam energi maskulin untuk mengejar karir dan membangun kehidupan sendiri. Namun, ketika memasuki hubungan atau menjadi seorang ibu, ia mungkin merasa perlu untuk lebih terhubung dengan energi feminin. Menyesuaikan diri dengan perubahan ini tanpa kehilangan keseimbangan adalah bagian penting dari perjalanan pertumbuhan pribadi dalam hubungan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perempuan perlu memiliki strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan energi mereka. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan rutin melakukan refleksi diri, berbicara dengan pasangan secara terbuka, mencari dukungan dari komunitas yang positif, serta terus belajar dan berkembang. Dengan memiliki kesadaran dan komitmen untuk terus menjaga keseimbangan, perempuan bisa menghadapi tantangan yang muncul tanpa kehilangan jati diri mereka dalam hubungan. Di bab berikutnya, kita akan membahas praktik sehari-hari untuk memperkuat keseimbangan energi dalam diri perempuan. Setelah memahami tantangan yang mungkin muncul, penting untuk mengetahui langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan agar energi feminin dan maskulin tetap terjaga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hubungan yang dijalani bisa terus berkembang dengan sehat dan harmonis. Setelah memahami berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan energi dalam hubungan, langkah selanjutnya adalah menerapkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga keseimbangan antara energi feminin dan maskulin bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalani hari-hari mereka dengan kesadaran penuh terhadap energi yang mereka bawa. Dengan melakukan praktik yang konsisten, perempuan dapat memastikan bahwa mereka tetap dalam keseimbangan dan tidak kembali ke pola lama yang merugikan hubungan mereka. Salah satu praktik utama adalah memulai hari dengan kesadaran terhadap energi yang ingin dibawa. Sebelum menjalani aktivitas sehari-hari, perempuan bisa meluangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi bagaimana perasaan mereka dan energi apa yang lebih dominan saat itu. Jika merasa terlalu banyak berada dalam energi maskulin, terburu-buru, tegas, atau ingin mengontrol, mereka bisa mencoba untuk memperlambat ritme, bernapas dalam-dalam, atau melakukan aktivitas yang lebih lembut seperti meditasi atau journaling. Sebaliknya, jika merasa terlalu pasif dan kurang inisiatif, mereka bisa mengaktifkan energi maskulin dengan menetapkan tujuan harian, bergerak lebih aktif, atau mengambil keputusan dengan lebih tegas. Menjaga keseimbangan dalam komunikasi juga merupakan bagian penting dari praktik sehari-hari. Setiap kali berinteraksi dengan pasangan, perempuan bisa mulai memperhatikan apakah mereka lebih sering berbicara dalam energi maskulin, langsung, solutif, dan logis, atau dalam energi feminin, lembut, mendukung, dan penuh empati. Kunci dari komunikasi yang seimbang adalah memiliki kesadaran kapan harus berbicara dengan tegas dan kapan harus lebih banyak mendengarkan serta menerima. Dengan latihan yang konsisten, komunikasi akan terasa lebih harmonis tanpa ada pihak yang merasa mendominasi atau terabaikan. Selain itu, memperhatikan keseimbangan antara memberi dan menerima juga sangat penting. Banyak perempuan yang terbiasa selalu memberi dalam hubungan, memberi perhatian, memberi dukungan, dan memberi cinta, hingga lupa untuk menerima. Untuk menjaga keseimbangan, perempuan perlu melatih diri untuk menerima kebaikan dari pasangan tanpa merasa bersalah atau tidak pantas. Misalnya, menerima pujian dengan tulus, membiarkan pasangan membantu dalam hal-hal kecil, atau sekadar menikmati momen tanpa merasa harus selalu melakukan sesuatu sebagai balasan. Menjaga energi feminin dan maskulin melalui aktivitas fisik juga bisa sangat membantu. Aktivitas yang lebih dinamis dan menantang, seperti olahraga, yoga yang fokus pada kekuatan, atau bahkan menetapkan target dalam pekerjaan, bisa membantu mengaktifkan energi maskulin. Sementara itu,
Aktivitas yang lebih lembut seperti menari, meditasi, atau menghabiskan waktu di alam dapat membantu memperkuat energi feminin. Dengan memasukkan kedua jenis aktivitas ini dalam rutinitas, perempuan bisa tetap terhubung dengan kedua sisi energi mereka secara seimbang. Menjalin hubungan sosial yang sehat juga dapat mendukung keseimbangan energi. Berinteraksi dengan teman atau komunitas yang memiliki energi berbeda bisa membantu menyesuaikan energi dalam diri. Misalnya, jika terlalu banyak berada dalam energi maskulin karena pekerjaan atau tanggung jawab berat, menghabiskan waktu dengan teman-teman yang lebih santai dan penuh kasih bisa membantu menyeimbangkan kembali energi feminin. Sebaliknya, jika merasa terlalu pasif atau kurang inisiatif, bergaul dengan orang-orang yang penuh semangat dan berorientasi pada tujuan bisa membantu mengaktifkan energi maskulin. Selain aspek eksternal, refleksi diri secara rutin juga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan energi. Meluangkan waktu untuk mengevaluasi bagaimana energi feminin dan maskulin bekerja dalam hubungan dapat membantu perempuan memahami di mana mereka perlu melakukan penyesuaian. Menulis jurnal, berbicara dengan mentor atau terapis, atau sekadar mengambil waktu sendiri untuk berpikir bisa menjadi cara efektif untuk tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak kehilangan keseimbangan dalam hubungan. Di bab terakhir, kita akan membahas bagaimana menciptakan hubungan yang berkembang secara berkelanjutan. Setelah memahami cara menjaga keseimbangan energi dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk melihat bagaimana hubungan dapat terus tumbuh dan berkembang tanpa kehilangan keseimbangan yang telah dibangun. Hubungan yang sehat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang selalu bergerak dan beradaptasi seiring dengan perjalanan hidup kedua individu di dalamnya. Setelah memahami cara menjaga keseimbangan energi dalam kehidupan sehari-hari, langkah terakhir dalam perjalanan ini adalah menciptakan hubungan yang terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Hubungan yang sehat bukanlah sesuatu yang statis, ia membutuhkan ruang untuk berubah, berkembang, dan beradaptasi seiring dengan perjalanan hidup kedua individu di dalamnya. Dengan tetap menjaga keseimbangan energi feminin dan maskulin, hubungan bisa menjadi lebih kuat, penuh makna, dan memberikan kebahagiaan jangka panjang bagi kedua belah pihak. Salah satu kunci utama dalam membangun hubungan yang terus berkembang adalah kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Banyak pasangan yang merasa nyaman setelah mencapai kestabilan dalam hubungan, tetapi tanpa adanya pertumbuhan, hubungan bisa terasa stagnan dan kehilangan gairah. Perempuan yang sadar akan keseimbangan energinya bisa berperan dalam menjaga dinamika hubungan tetap hidup dengan terus mengembangkan diri, baik secara pribadi maupun bersama pasangan. Ini bisa dilakukan dengan membaca buku, mengikuti seminar hubungan, berdiskusi secara terbuka, atau bahkan melakukan hal-hal baru bersama pasangan. Selain pertumbuhan bersama, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara kebersamaan dan ruang pribadi. Hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang selalu melekat tanpa batas, tetapi juga memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sebagai diri mereka sendiri. Energi maskulin dalam diri perempuan bisa membantunya menetapkan batasan dan memastikan bahwa ia tetap memiliki waktu untuk dirinya sendiri, sementara energi feminin membantunya untuk tetap terhubung dengan pasangan tanpa merasa kehilangan identitas. Dengan adanya keseimbangan ini, hubungan akan terasa lebih segar dan tidak membebani salah satu pihak. Tantangan dalam hubungan pasti akan muncul seiring waktu, tetapi bagaimana pasangan menghadapinya akan menentukan seberapa kuat hubungan tersebut. Salah satu manfaat dari keseimbangan energi dalam diri perempuan adalah kemampuannya untuk menghadapi konflik dengan lebih bijak. Dengan energi maskulin, ia bisa menetapkan batasan, bersikap tegas, dan mencari solusi yang rasional. Dengan energi feminin, ia bisa mendekati konflik dengan empati, kesabaran, dan kemampuan untuk memahami perspektif pasangan. Ketika kedua energi ini digunakan secara seimbang, konflik bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan, bukan alasan untuk perpisahan. Selain menghadapi tantangan, menjaga gairah dalam hubungan juga penting agar hubungan tetap berkembang. Banyak hubungan yang kehilangan kemesraan karena rutinitas dan kesibukan sehari-hari.
Perempuan yang memahami keseimbangan energinya bisa menjaga dinamika hubungan tetap menarik dengan bermain antara energi feminin dan maskulin. Terkadang, menjadi lebih lembut, misterius, dan terbuka secara emosional bisa memperkuat koneksi dengan pasangan. Di lain waktu, menunjukkan inisiatif, tantangan, atau bahkan sedikit kejar-mengejar bisa menyalakan kembali api dalam hubungan. Membangun hubungan yang tumbuh juga berarti memiliki visi jangka panjang bersama. Ketika pasangan memiliki tujuan dan mimpi yang selaras, hubungan akan terasa lebih bermakna dan tidak hanya berjalan tanpa arah. Perempuan bisa menggunakan energi maskulin untuk merencanakan masa depan bersama, menetapkan tujuan, dan memastikan bahwa hubungan berjalan ke arah yang diinginkan. Sementara itu, energi feminin membantunya untuk tetap fleksibel, menikmati perjalanan, dan tidak terlalu terobsesi dengan hasil akhir. Dengan kombinasi ini, pasangan bisa tetap bergerak maju tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang terlalu kaku. Pada akhirnya, hubungan yang berkembang adalah hubungan yang didasarkan pada keseimbangan antara memberi dan menerima, kepemimpinan dan penerimaan, ketegasan dan kelembutan. Perempuan yang memahami bagaimana memainkan energi feminin dan maskulin dalam dirinya akan memiliki hubungan yang lebih sehat, lebih harmonis, dan lebih bermakna. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi dengan kesadaran dan usaha yang berkelanjutan, hubungan bisa menjadi ruang bagi pertumbuhan, cinta, dan kebahagiaan bersama. Dengan demikian, perjalanan memahami dan menyeimbangkan energi feminin dan maskulin bukan hanya tentang hubungan, tetapi juga tentang perjalanan mengenal diri sendiri. Ketika seorang perempuan merasa selaras dengan dirinya sendiri, hubungan yang ia jalani juga akan mencerminkan keseimbangan tersebut. Ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari hubungan yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih penuh cinta. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini hingga akhir. Menyeimbangkan energi feminin dan maskulin dalam diri bukanlah sesuatu yang instan, tetapi sebuah perjalanan yang terus berkembang seiring waktu. Dengan memahami dan menerapkan keseimbangan ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, harmonis, dan penuh makna. Semoga apa yang telah dibahas dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi Anda. Jika ada hal yang kurang jelas atau terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sangat menghargai setiap masukan dan pendapat Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pembahasan ini kepada orang-orang terdekat yang mungkin juga membutuhkannya. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.